warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda dari kelompok U, dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang BMC, Bisnis Modal Kanvas. Nah, sebelum kita menjelaskan atau mempresentasikan BMC dan kelompok kami akan laksanakan yel-yel. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, maka selamat menyaksikan yel-yel kami. Kelompok U. Unhappy without you. Unhappy without you. BMC atau Bisnis Model Kanvas pada kelompok U itu adalah bisnis model kanvas kolak sukun. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan poin pertama yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah customer segments. Nah, customer segments ini adalah siapa pelanggan yang akan menjadi target bisnis kita. Nah, di kelompok U itu lebih mengarah pada pelanggan, khususnya masyarakat Kota Makassar. Nah, mengapa? Karena kolak sukun itu belum banyak yang memasarkannya. Nah, itu alasan kami mengapa kita mengambil kolak sukun. Nah, kita ini mau pelanggan kita itu khususnya Kota Makassar. Terus pelanggannya juga itu ada mahasiswa dan pecinta kuliner. Nah, kedua itu yang harus dilakukan adalah value propositions, adalah keunggulan dari produk dan apa saja yang menjadi poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh pelanggan. Nah, kita di sini mengutamakan yaitu kolak sukun dengan harga yang terjangkau. Kedua adalah mudah didapatkan. Yang kedua itu mudah didapatkan. Yang ketiga adalah diolah dengan higienis, dan keempat itu kemasannya menarik. Nah, begitu penjelasan dari saya lanjut, teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Bisnis Model Kanvas pada bagian channel atau alat pemasaran. Di sini kelompok 8 menggunakan alat pemasaran ada 3, yaitu menggunakan media sosial, yang kedua brosur makanan, dan yang ketiga delivery. Yang pertama, media sosial. Mengapa kami menggunakan alat pemasaran media sosial ini? Karena di era digital seperti sekarang ini, baik anak-anak maupun orang dewasa sebagian besar memiliki media sosial. Yang dapat kami lakukan di sini yaitu membagikan pamflet-pamflet makanan yang kami buat sendiri. Kemudian kami sebar ke beberapa media sosial. Beberapa media sosial itu yaitu ada aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, dan aplikasi WhatsApp. Kemudian alat pemasaran yang kedua yaitu brosur makanan. Brosur makanan di sini kami berpikir bahwa dengan menggunakan brosur makanan di sini sangat meminimalisir pengeluaran yang kami lakukan, karena brosur makanan ini adalah yang paling sederhana dan yang paling murah. Kami dapat membuatnya sendiri, kemudian membagikan kepada teman-teman dekat atau membagikan kepada orang-orang yang menjadi pelanggan kami. Kemudian yang ketiga, delivery. Delivery di sini yaitu kami berencana bekerja sama dengan pemilik aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa antar barang seperti aplikasi Gojek dan
aplikasi Grab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu customer relationship. Jadi kalau diartikan secara perkata, customer itu adalah pelanggan dan relationship itu adalah suatu hubungan. Nah, jika dalam dunia kewirausahaan, customer relationship itu adalah suatu strategi bisnis untuk meningkatkan atau mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan atau menambah jumlah pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrani Tahir dari kelas A angkatan 2017. Tim UWO. Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue statements. Revenue statements adalah aliran pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan atau bisnis kuliner kita. Nah, tim UWO menggunakan bahan utama adalah sukun. Di sini tim UWO mencoba membuat kreasi mungkin berbagai jenis makanan tentang sukun, yaitu seperti keripik sukun, gorengan sukun, dan kolak sukun. Tim UWO juga bekerja sama dengan Grab atau Gojek untuk mempermudah proses jual beli. Selain itu, tim UWO juga menggunakan selebgram yang ada di Makassar untuk mempromosikan kuliner kita. Dalam istilah kekinian yaitu endorsement makanan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim UWO, I'm happy with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izara Fisabila dari kelompok 8 tim U. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key activity. Key activity adalah aktivitas yang paling utama dalam bisnis. Aktivitas utama biasanya adalah aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa. Misalnya produk makanan yang terbuat dari sukun. Aktivitas yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu membeli buah kepada petani atau pedagang sebelum mengolah sukun tersebut. Yang kedua, mengolah sukun ke dalam berbagai macam produk. Setelah membeli, kita dapat mengolah sukun ke banyak macam produk. Ya, misalnya seperti sukun goreng, keripik sukun, stik sukun balado, dan bisa juga kita jadikan sayuran. Itulah tadi mengenai key activity. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dari kelas A dari kelompok 8 atas nama tim UWO akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu yang selanjutnya yaitu Key Resource. Key Resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Bagian-bagian dari Key Resources itu sendiri, yang pertama yaitu lahan pohon sukun. Lahan pohon sukun yaitu asal atau tempat di mana sukun tersebut diambil dan dikelola menjadi makanan. Yang kedua yaitu alat pengolah, yaitu alat-alat yang dipakai dalam mengelola buah sukun itu menjadi makanan. Yang ketiga yaitu bahan pelengkap makanan, adalah pelengkap atau bumbu yang dijadikan sebagai yang ditambahkan supaya makanan tersebut enak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Metriani Amin dari kelas BKA angkatan 19 dari tim UWO. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ke-8 yaitu key partnership, di mana key partnership itu merupakan pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama untuk mengelola sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan. Dan key partnership juga mampu membentuk siklus bisnis yang lebih baik. Nah, pihak-pihak yang dimaksud tersebut adalah pertama,
penjual buah sukun. Nah, kita bisa mengajak penjual buah sukun ini untuk bekerja sama. Dengan adanya penjual buah sukun yang bisa kita ajak kerjasama, kita mungkin bisa memperoleh harga buah sukun yang lebih murah karena kita sudah berlangganan. Terus yang kedua itu ada manajer Gojek dan Grab. Nah, kita bisa memasukkan produk kita ke situ, ke Grab atau Gojek, karena mengingat dan melihat sekarang orang lebih banyak menggunakan Grab dan Gojek untuk memesan makanan atau apa cemilan-cemilan semacamnya. Terus yang ketiga itu pemilik toko oleh-oleh. Kita bisa menitip atau menjual barang produk kita di situ, sehingga produk kita itu bisa pasarannya bisa semakin meluas dan terkenal seperti itu. Perkenalkan, nama saya Turtani KS. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu konstruktur. Nah, konstruktur meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan mengelola biaya dengan benar, bisnis yang akan kita jalankan akan lebih efisien, hemat, dan meminimalkan resiko kerugian. Nah, adapun bahan baku dan cara membuat kolak sukun yaitu sebagai berikut. Untuk biaya marketing atau pemasaran kolak sukun ini dengan kisaran harga 30.000 saja, karena bahan-bahannya yang mudah didapatkan dan terjangkau. Adapun rincian dananya yaitu produk kolak sukun ini akan bekerja sama dengan Gojek dan Grab, jadi dapat dibeli via online, dan biaya kemasannya sendiri sangat terjangkau, yaitu mulai dari 10 ribuan sampai 35.000 per kemasan.